Baiklah, untuk anak-anak kelas 12 SMK Bangun Bangsa Mandiri, hari ini kita akan memulai pembelajaran daring. Pembelajaran yaitu mata pelajaran PAIBP, Pendidikan Agama Islam dan Pekerti. Nah, untuk bab yang pertama, kita akan mempelajari tentang kajian QS Ali Imran ayat 190 sampai 191, yaitu membahas tentang berpikir kritis, objektif, dan seimbang. Ya, untuk anak-anak silakan kalian buka LKS yang sudah kalian pegang. Kita buka QS Ali Imran ayat 3 yang berbicara tentang berpikir kritis, objektif, dan seimbang. Sebelumnya Ibu bacakan dulu untuk ayat untuk QS Ali Imran ayat 109. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar wakhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Shadaqallah. Ya, baiklah, itulah tadi pembacaan QS Ali Imran ayat 190 sampai 191. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tajwid dari bacaan surat yang sudah Ibu bacakan tadi. Tolong diperhatikan. Ibu akan membaca kata per kata dan di situ kita akan membahas hukum bacaan tajwid dari surat Ali Imran tersebut. Yang pertama, inna fi khalqis samawat. Nah, di situ ada kata-kata as-samawat. Nah, as-samawat di dalam bacaan di dalam surat ini, dalam kata as-samawat itu terkandung bacaan tajwid yaitu alif lam asyamsiyah. Apa itu alif lam asyamsiyah? Alif lam asyamsiyah itu adalah alif lam yang tidak dibaca tetapi langsung dibaca kepada huruf berikutnya yaitu huruf sin. As-samawat, bukan al-samawat, akan tetapi dibaca as-samawat. Kenapa? Karena sin itu adalah bagian dari bacaan alif lam asyamsiyah. Jadi as-samawat itu adalah terkandung hukum bacaan asyamsiyah, yaitu alif lamnya tidak dibaca. Kemudian yang kedua, wal ardi. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Nah, di situ wal ardi berbeda dengan yang pertama as-samawat, alif lamnya tidak bisa dibaca. Nah, sekarang al ardi. Nah, wal ardi. Nah, itu alif lamnya dibaca. Kenapa? Karena alif lamnya menghadapi
menghadapi huruf alif. Jadi alif lam ini dibaca jelas, namanya hukum bacaan alif lam qomariyah. Ya. Kemudian selanjutnya waqtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Nah, di situ ada kata-kata terakhir sebelum waqaf liulil albab. Nah, albab. Kenapa tidak dibaca liulil albabi? Nah, di situ terkandung bacaan mad arid li sukun, yaitu dalam bacaan albab. Nah, itu ada namanya hukum bacaan mad arid li sukun. Kenapa? Karena di situ ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup di akhir kalimat atau di akhir waqaf, sehingga harokat kasrohnya di dalam huruf bi itu tidak dibaca tetapi dipanjangkan dan dibaca mati, liulil albab. Ya, ayat selanjutnya yaitu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah, di sini ada kata-kata alladzina yadhkuruna. Yadhkuruna itu huruf ro kemudian berharokat doma bertemu dengan wawu mati, itu namanya matobi'i. Matobi'i itu dibaca panjang. Sebanyak berapa dibaca? Yaitu 2 ketukan. Alladzina yadhkuru. Nah, di sini kita baca 2 ketukan atau 2 harokat. Nah, kemudian yang selanjutnya qiyaman wa qu'udan. Nah, di sini qiyaman wa ada fathatain bertemu dengan huruf waw. Wawu. Qiyaman wa qu'udan. Nah, maka di sini terkandung hukum bacaan yaitu idgham bi gunnah. Kenapa idgham bi gunnah? Karena tanwan bertemu dengan huruf wawu sehingga dibacanya tasydid dan agak mendengung. Idgham bi gunnah yaitu dengan gunnah. Qiyaman wa qu'udan. Nah, seperti itu ya, itu namanya idgham bi gunnah. Kemudian selanjutnya wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Wa yatafakkaruna seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan di kata yang pertama, wa yatafakkaruna. Ru atau huruf ro yang berharokat doma kemudian menghadapi wawu sukun. Nah, itu dibaca panjang yaitu 2 harokat. Wa yatafakkaruna. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Panjangnya yaitu 2 harokat untuk mad. Kemudian selanjutnya Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nah, di sini ada kata-kata yang terakhir sebelum waqaf itu adzabannar. Nah, adzabannar itu terkandung hukum bacaan mad arid li sukun. Adzabannar di kata-kata annar itu ro-nya tidak dibaca kasroh tetapi dibaca mati atau sukun. Kenapa? Karena ada matobihi bertemu dengan huruf hidup, kemudian dia bertemu dengan waqaf di akhir kalimat, maka terkandung hukum bacaan mad arid li sukun yaitu dibaca mati. Adzabannar. Ya, baiklah anak-anak, setelah kita mempelajari tajwid dari bacaan surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, sekarang mari kita
mencerna terjemahan ataupun arti daripada kata per kata di sini. Kita mulai dari ayat 190. Inna fi khalqis samawat. Nah, di sini inna itu artinya sesungguhnya. Sesungguhnya, fi artinya di dalam, khalqis samawati yaitu penciptaan langit, khalqis samawati penciptaan langit, wal ardi dan bumi, waqtilafil laili dan waqtilaf itu artinya pergantian, al-laili artinya malam, wan nahari dan siang, pergantian malam dan siang. Nah, jadi kita artikan dari pertama, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, la ayatil liulil albab, yaitu terdapat la ayat artinya tanda-tanda kebesaran. Tanda-tanda apa? Di sini tanda-tanda kebesaran Allah. Liulil albab yaitu bagi siapa? Bagi orang-orang yang berpikir atau ulil albab. Nah, di sini nanti dijelaskan siapa ulil albab tersebut. Yang dimaksud dengan ulil albab tersebut. Ya, ayat selanjutnya yaitu alladzina yadhkurunallaha. Nah, di sini ada keterangan tentang ulil albab tersebut. Siapa ulil albab ini? Alladzina yaitu orang-orang, yadhkurunallaha yaitu yang mengingat Allah. Zikir itu artinya mengingat. Wa yadhkurunallaha yaitu mengingat Allah. Qiyaman ketika dalam keadaan berdiri, wa qu'udan yaitu dalam keadaan duduk, wa ala junubihim maupun ketika dia berbaring. Mengingat Allah yaitu siapa ulil albab itu? Orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk ataupun ketika dia berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan orang-orang yang selalu berpikir, wa yatafakkaruna, fakkaro yufakkiru. Nah, itu asal katanya. Di sini wa yatafakkaruna artinya yaitu orang-orang yang berpikir fi khalqis samawati di dalam penciptaan langit dan bumi. Fi di khalqi artinya penciptaan, as-samawat langit, wal ardi artinya bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana Tuhan kami. Rabbana itu artinya Tuhan kami. Ma khalaqta tidaklah kamu menciptakan. Ma khalaqta tidakkah kamu telah menciptakan. Khalaqta itu fi'il madi. Fi'il madi itu apa sih namanya? Pekerjaan, kata kerja yang sudah lampau. Khalaqta telah menciptakan. Karena di sini di awal lima, maka artinya yaitu tidaklah kamu Tuhanku tidak pernah menciptakan hadza batila, semua ini untuk sesuatu yang sia-sia. Batil itu sesuatu yang sia-sia. Tidaklah Tuhan kami menciptakan semua ini untuk hal yang sia-sia. Subhanaka fakina adzabannar. Maha suci Engkau, subhanaka, maha suci Engkau, fakina maka jauhkanlah kami, adzabannar yaitu dari siksa neraka. Sehingga di sini saya ulangi, bacakan terjemahnya surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dari awal. Sesungguhnya fi khalqis samawati di dalam penciptaan langit, wal ardi dan bumi, waqtilafil laili dan pergantian siang dan malam, waqtilafil laili wan nahari dan malam, la ayatil liulil albab yaitu terdapat tanda-tanda kekuasaan
Allah bagi siapa? Ulil albab. Nah, di sini kita terjemahkan sebagai ulil albab. Kemudian di dalam ayat selanjutnya, ayat 191 disebutkan siapa ulil albab tersebut, yaitu alladzina yadhkurunallaha, yaitu orang-orang yang mengingat Allah qiyaman wa qu'udan, berdiri maupun duduk, wa ala junubihim, maupun ketika dia sedang berbaring. Wa yatafakkaruna, ulil albab itu juga orang-orang yang berpikir fi khalqis samawati wal ard, yaitu dalam penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila, Tuhanku tidak, ya Tuhanku, Engkau tidak pernah menciptakan semua ini untuk hal yang sia-sia. Subhanaka, maha suci Engkau, faqina adzabannar, maka jauhkanlah kami dari api neraka. Ya, baiklah, terima kasih anak-anak untuk penjelasan yang sudah Ibu rekam di sini. Silahkan kalian pahami dulu untuk QS Ali Imran ayat 191 ayat 190 sampai 191. Silahkan kalian dibaca untuk ayatnya, kemudian setelah itu silakan dicerna untuk bacaan tajwidnya yang sudah tadi Ibu jelaskan. Nah, setelah itu untuk terjemahannya bisa kalian pahami dari kata per kata dari ayat tersebut yang sudah Ibu bacakan tadi, atau kalian bisa menghafal dari ayat kemudian setelah itu terjemahan. Ya, baiklah anak-anak, mungkin itu saja untuk penjelasan tajwid dan terjemahan dari QS Al-Imran ayat 190 sampai 191. Nanti untuk penjelasan isi kandungan ayat tersebut yang berkorelasi dengan judul bab yang akan kita pelajari, nanti insya Allah akan Ibu sajikan di dalam video berikutnya. Terima kasih untuk menyaksikan video ini. Silakan kalian subscribe dan like video ini, kemudian klik notifikasinya agar nanti ketika KBM Daring, ketika Ibu mengupload video selanjutnya ada notifikasi yang masuk. Terima kasih untuk menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.